Hormat Buris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Kudu selalu sehat. Cuci tangan, jaga jarak, dan jangan pernah makanin upil. Jorok banget lu makanin upil. Nggak apa-apa. Yang penting lu semua happy. Ketahuan lagi kan gue lagi ada di mana? Yes, tuh di belakang tuh. ProSpeed, gue lagi di kandangnya, markasnya, pabriknya ProSpeed. Dan kali ini gue nggak akan ngebahas masalah ProSpeednya, tapi gue akan ngebahas masalah DB Killer sama ownernya langsung. Lu nggak sabaran? Langsung aja ikutin gue, dan gue nggak akan panjang lebarin lagi. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So, ikut sama gue. Yuk. Boris! Iya benar, gak usah banyak tanya lo, ini om siapa, ini bro siapa. Yang pasti kan tadi gue udah bilang di awal, di opening gue tadi, bahwa gue lagi ada di markasnya ProSpeed. Ngapot ya. Om, tos dulu. Ya. Sehat terus ya Covid ya. Kita Alhamdulillah. jaga jarak nih, kita 30 cm. Nggak apa-apa, mesti Yo, jaraknya iya. 1 meter, tapi nggak jadi masalah. Mohon maaf ya Boris. Boris, ada satu masalah yang ngeganjel gue. DB Killer lo tau kan? Ya, batangan kecil bisa meredam suara knalpot. Untuk meredam suara knalpot yang standar apa yang racing kan begitu ya, Om ya? Gitu kan? Gini Boris, ini gue. Motor gue standar, gue akan ganti dengan knalpot racing. Suaranya ngeblar dong, gue pengen suara ngeblar. Oke. Nah sekarang ada DB Killer untuk ngilangin suaranya, untuk meminimize suaranya supaya nggak terlalu kencang. Menurut gue nggak logika. Nah supaya gue nggak kesalahan dan supaya juga lu dapat knowledge, kita langsung ngomong dengan pakarnya, gitu ya, dengan om kita ini, dengan brother kita ini. Om, DB Killer itu apa sih? DB Killer itu sebenarnya fungsinya cuman buat peredam. Kenapa sebagian supplier itu, maksudnya sebagai produsen knalpot itu banyak yang menyediakan? Karena tingkat kebisingan tiap orang berbeda-beda. Ada yang bagi Om Said mungkin ini udah cukup ngeblar. Sorry, tingkat kebisingan kuping, pendengaran? Iya. Rasa, feel taste dari pendengaran? Benar Oke. sekali. Nah, jadi sebagian orang masih levelan tingkat kebisingan itu beda-beda. Ada yang dia demen berisik, kayak Om Said. Gue demen berisik, Ada yang demen adem. Gak usah ganti dong. Tapi beda lagi. Konsep maksudnya orang ganti knalpot itu bukan nggak selalu dia harus nyari suara. Mungkin dia punya ide konsep. Oh, gue mau modif konsepnya elegan. Elegan racing look. Konsepnya sporty atau gimana. Setuju. Dia akan pilih knalpot sesuai yang dengan konsep modif dia tersebut. Nah, sebagian orang dia nggak demen berisik, tapi dia demen modif. DB Killer itu ngebantu buat, ya udah gue demen modif, tapi gue nggak demen berisik, nggak ada masalah. Ada DB Killer, akhirnya dia tetap enjoy, dia puas bisa modif, tapi dia nggak merasa terganggu karena nggak terlalu berisik. Oke, gini Om. Karena knalpot yang gua mau itu tidak ada yang biasa, adanya yang model racing, Ya. gua akan beli racing. Ya. Tapi suaranya gua kagak demen, karena gua untuk kontes, gua pakein DB Killer. Iya, Begitu kira-kira. ya mungkin. Oke. Mungkin. Kita singgung sedikit dengan brand yang satu ini. ProSpeed. Pakai DB Killer apa enggak sih? Sebagian besar dari produk kita semuanya kita sediain DB Killer. Bahkan ada yang sampai DB Killernya 2 piece. Disediain atau sudah terpasang? Kita terpasang kan semua bisa dicopot kalau nggak suka. PNP. Iya, Ada contohnya nggak sih? ada. Mau dong ya. Dikantongin mentang-mentang kecil kan tadi gue udah bilang segini doang nih, tuh lihat. Salah satunya ini biasanya ditaruh di bagian moncong. di Boleh bagian deketan depan. dikit, Om, boleh deketan dikit Om, diputerin Iya. pelan-pelan Om biar pada lihat tuh teman-teman tuh di situ. Biasanya ini buat bagian depan. Oke. Bahkan udah buat tipe-tipe tertentu kita pakai 2 biar orang maunya kadang dikasih dipikir 1. Om ini masih berisik, padahal bagi saya udah cukup adem. Tapi tetap ada yang bilang Om berisik, kita kasih 2. Di dalam 1 ada. Oh, di dalam 1 ada permanen. Enggak, bisa Oh, portable PNP juga. Oke, di Portable dalam juga. 1 berarti di Saringannya itu. di saringannya, di saringan sama di ujung moncong. Iya. Sampai kita siapin gitu karena banyak permintaan, maksudnya banyak dari teman-teman yang hobiis untuk modif tapi nggak demen knalpot suara bising. Oke. Nah, ini berpengaruh sama speed nggak? Kecepatan. Sangat pengaruh. Dengan pakai DB Killer sama tidak. Jadi kalau tidak pakai bagaimana kecepatannya? Full.
Kalau bicara itu sebenarnya tergantung tuningan. Oh, tuning, oke. Berarti Iya. berbicara ke spek mesin, Boris. Jadi kita tanyain begini aja. Dengan kita abaikan spek mesin, kita pakai knalpot racing tanpa DB killer. Itu enak nggak? Bisa iya, bisa enggak, tergantung. Oke. Knalpot racing kita pakai DB killer. Enak apa enggak? Kalau knalpot racing, ya itu tadi bilang bisa enak, bisa enggak. Bisa enak bisa enggak. Jadi relatif. Buat knalpot spek mesin standar, kita bicara knalpot spek mesin standar nih. Yes. Spek mesin standar, ganti knalpot racing. Saya sempat nemuin beberapa kejadian tanpa DB killer dengan pasang DB killer itu tenaganya malah lebih bagus yang pakai DB killer. Nah, Kenapa bisa terjadi? Karena kalau misalnya mesin standar ganti knalpot racing, terutama yang ukuran pipanya dia jauh lebih besar, kondisi pembakaran dia akan lebih miskin dia, bensinnya kurang. Tapi begitu dia akhirnya kan tenaganya nggak begitu bisa bagus. Sebenarnya ini knalpot bisa bagus kalau dicuning, minimal fuelnya ditambah atau semacam itu. Nah, kalau karena kita nggak melakukan tuning, entah itu dari karburator atau dari ECU, kadang DB killer ini ngebantu, jadi dia nggak minta bensin terlalu banyak. Akhirnya dampaknya begitu kita naik di atas dyno, kok malah bagus ya pakai DB killer. satu lebih ekonomis, juga jadi lebih memang berfungsi. Iya, tenaganya juga bisa lebih bagus. Oke, kalau begitu, Boris, gue akan merubah mindset gue bahwa gue mencoba akan menyukai knalpot racing gue dengan suara ngebelarnya, tapi gue akan nyiapin juga DB killer gue. Kalau gue lagi pengen lebih agak lembut, gue akan pasangin, kan kira-kira gitu. Om, ini karena lo memang player di bidang knalpot, Ya, yang sebenarnya yang ekonomisnya, yang praktisnya, yang enaknya, knalpot racing itu perlu gak sih DB killer? Gitu aja, ini pertanyaan terakhir. kalau di mata saya sebagai produsen perlu. Balik lagi yang tadi saya bilang, tingkat kepekaan orang terhadap suara itu berbeda-beda. Jadi ada yang emang demen berisik, ada yang demen adem. Ya mendingan kita bikin portable. Kalau yang demen berisik tinggal dibuka, ya kan. Yang mau adem ya pasang aja. Itu ada lubang deh kayaknya, Om. Ada, tinggal pasang Coba baru. boleh kasih lihat Om Sono, biar pada lihat Om. Itu ada boti ya lubangnya. Oh iya, di situ. Oh, oke. Nah, nambah pertanyaannya satu lagi. Siap. Ini kebenaran lewat. Boris, ini gue ngoklin lu ya. Gue pertanyaan mau lewat-lewat aja. Berhubungan nggak sih untuk sound dari knalpot dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia? Sound dengan undang-undang. DB maksudnya mungkin DB bukan DB killer ya, tapi apa lebih ke Level soundnya, soundnya sound DB-nya, level. DB-nya itu. Ya ini pengaruh banget. Kalau pakai DB killer ya tetap kereduksi jauh lebih rendah, Jadi lebih aman ya. lebih Sama aman. undang-undang yang berlaku di Indonesia ya. Baik, ini semoga nggak bingung lagi Om kita ini ya. Gua akan kasih satu statement untuk Om ini, satu kalimat untuk DB killer, satu kalimat untuk DB killer. Apa nih? Nah, ini tidak ada edit, kenal lagi di sini. Apa ini satu Ayo. Jadi boleh disiapin, boleh dipakai, boleh enggak gitu ya. Iya benar. Gitu ya, setuju ya. Boleh dipakai, boleh enggak. Ikutin selera aja. Jadi gini Boris, bisa pusing-pusing. Disiapin, boleh dipakai, boleh enggak. Gitu aja dulu ya. Safety riding tetap. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Nantiin vlog-vlog gue selanjutnya masih bersama dengan sang idola MC, Said MC Vlog. Dengan Om kita yang satu ini, namanya Tit. Nomor semua, link ada di deskripsi nanti. Thank you. Dadah.